Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Ketua, para Wakil Ketua dan Ketua Harian. Ini ada dari pimpinan kecamatan, rekan-rekan para wartawan yang kami hormati. Tentu pada siang hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat bertemu dalam keadaan sehat, tentu di Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir. Pertemuan kita pada hari ini adalah untuk memberikan informasi dan juga meminta klarifikasi terkait dengan tidaknya direalisasikan bantuan keuangan Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2022. Sebagaimana telah kita laksanakan tahapan-tahapan yang telah diperintahkan oleh undang-undang dan juga peraturan pemerintah nomor 1 2018 pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 terkait dengan bantuan keuangan partai politik yang mempunyai suara di DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Tentu Partai Golkar telah mengikuti tahapan dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya pada 5 Juli 2022 kemarin, kita telah menyampaikan proposal permintaan sesuai dengan jumlah suara yang kita miliki, sehingga waktu itu proposal diterima dan memenuhi syarat sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di bulan Agustus, kita mendapat surat dari Kesbangpol bahwasanya ada penolakan yang dilaksanakan atau melalui surat yang disampaikan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir terkait dengan bantuan keuangan partai politik Partai Golkar, sehingga kita memberikan surat yang kedua terkait dengan permintaan, dan pada akhirnya Kesbangpol dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir ini masih belum memberikan jawaban pasti apakah bantuan itu akan bisa diturunkan atau direalisasikan, karena sampai akhir kita telah memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan pemerintah. Kemudian juga ada penolakan atau yang dilakukan oleh fraksi Partai Golkar terkait dengan bantuan dengan melayangkan surat bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir ini dalam status quo. Tentu dari itu, kami selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir tetap mempertanyakan status quo itu berasal atau ditetapkan oleh siapa. Setelah kami selidiki atau mendapat informasi bahwa status quo itu dilakukan oleh sepihak, oleh sebagian 5 orang anggota fraksi DPR Kabupaten Ogan Ilir. Oknum, 5 orang oknum fraksi Partai Golkar. Selanjutnya juga kita harus memberikan klarifikasi kembali dengan melalui surat yang ketiga. Dan pada tanggal 26 Agustus 2022, kami memberikan surat dari Partai Golkar Sumatera Selatan
yang menyatakan bahwa Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir itu sah dan benar. Adalah sebagai ketua adalah Haji Endang P. Wishak, sekretaris Hakim S. Ardaya, dan bendahara adalah Saudara Resti Ilhamiah. Kemudian, tidak hanya di situ, pada bulan November, kita juga telah diberikan surat kembali oleh DPD Partai Golkar Sumatera Selatan bahwa kedudukan dan posisi Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir ini adalah tidak ada masalah sedikit pun dan juga tidak dalam status quo. Sehingga Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir adalah partai yang sah menurut undang-undang dan peraturan organisasi yang berlaku di Partai Golkar. Pada bulan November juga telah keluar surat pengakuan atau surat balasan dari KPU Kabupaten Ogan Ilir yang menyatakan pada daftar sipol peserta pemilu 2024 kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir yang sah adalah kepemimpinan Haji Endang P. Wishak sebagai sekretaris Hakim S. Ardaya dan bendahara Resti Ilhamiah. Ini sudah 3 surat pengakuan, penjelasan, dan juga memberikan keabsahan kepengurusan oleh DPD Partai Golkar Sumatera Selatan dan juga KPU. Selanjutnya, Kesbangpol atas dasar pertimbangan lain-lain, Kesbangpol bersurat kepada DPD Kabupaten Ogan Ilir untuk meminta persyaratan terakhir tentang keabsahan dan kepastian komposisi dan personalia Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir 2021-2026 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Jakarta. Dan alhamdulillah komunikasi kita lancar dengan Kesbangpol dan kita mempertanyakan apalagi yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir, maka satu-satunya jawaban adalah kalau ada keterangan keabsahan dan kepastian dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, keuangan Partai Golkar tahun 2022 akan dicairkan. Dan itu semua kita jawab. Dan itu semua kita berikan kepada Kesbangpol Kabupaten Ogan Ilir. Surat bernomor B889 garing Golkar garing 12 garing 2022 tanggal 28 Desember 2022 menyatakan bahwa komposisi dan personalia Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir 2021-2026 benar dan sah adalah kepemimpinan Haji Endang P. Wishak, sekretaris adalah Hakim M.S. Daya, juga bendahara Resti Ilhamiah. Artinya, semua rangkaian permintaan dan juga persyaratan yang diberikan oleh Kesbangpol Kabupaten Ogan Ilir ini sudah terpenuhi. Dan pada titik akhir kami juga mendatangi Kesbangpol dan juga saudara Sekda untuk mempertanyakan. Dan pada hari ini kami telah melayangkan surat minta klarifikasi kenapa Partai Golkar tidak diberikan bantuan keuangan yang menjadi hak Partai Golkar dan merupakan suatu kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 1 2018. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kami memberikan klarifikasi bahwa tidak ada sedikit pun persyaratan yang dapat menghalangi Partai Golkar untuk menerima bantuan tersebut, sehingga apa? Sehingga Partai Golkar
berkewajiban atau berhak menerima semua bantuan keuangan Partai Golkar. Kalaupun ada hal-hal yang di luar ini, kami berharap pemerintah daerah kalau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, jelas bahwa Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir yang sah adalah kepemimpinan kami dan wajib serta berhak kami menerima bantuan tersebut. Dan sampai hari ini, dua surat yang kami sampaikan kepada Kesbangpol, ini belum juga dapat dijawab. Kami rasa sebagai pengantar, itu selanjutnya barangkali kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk memberikan pertanyaan. Nanti bisa ditambahkan oleh Ketua Harian atau Wakil Ketua, yang pada prinsipnya adalah kita memberikan suatu argumen atas apa yang telah kita berikan. Terima kasih. Ketua DPD Golkar Pak Haji William terkait dengan belum cairnya anggaran bantuan untuk partai sendiri, ini akibat dari pengakuan dari pihak Pak Sekda, termasuk dari fraksi menyebutkan bahwa ada semacam sanggahan dari fraksi bahwa di internal partai DPD Golkar masih ada persoalan yang masih belum selesai di tingkat Mahkamah Konstitusi partai. Nah, sejauh ini saya ingin tahu apakah memang masih berlangsung atau memang sudah putus persoalan itu di Mahkamah Konstitusi partai sendiri. Jadi begini, persoalan perselisihan Partai Golkar itu, selagi dia tidak ada keputusan, maka yang berlaku adalah keputusan yang lama. Dalam artian bahwa SK yang berlaku adalah SK 276 tahun 2021. Tidak ada yang mengeluarkan pernyataan status quo. Pernyataan status quo itu adalah yang berwenang adalah pengadilan. Dalam hal ini adalah Mahkamah Partai. Dan pada saat ini, sampai saat ini tidak ada istilah status quo yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini status quo, berarti sepihak. Kalau mengatakan sepihak, otomatis kami sudah ada tiga. Ada 4 surat. Surat 2 dari DPD provinsi, 1 surat dari DPP, 1 surat dari KPU. Artinya apa? Kalau memang pernyataan status quo ini dilakukan oleh sepihak, tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah kebenaran status quo berlaku. Tidak ada. Nah, terkait dengan ada sanggahan dari praksi, sesuai dengan pasal 24 ADART Partai Golkar, bahwa praksi itu adalah merupakan perwakilan dari Partai Golkar di DPR. Artinya apa? Praksi merupakan bagian dari DPD Partai Golkar. Yang menerima keuangan adalah DPD Partai Golkar, bukan praksi. Praksi itu tidak berhak sedikit pun untuk memberikan statement, karena ini aturan dan perundang-undangan menyebutkan bahwa yang berhak menerima bantuan keuangan adalah partai politik, bukan praksi. Kalaupun pemerintah daerah mengatakan bahwa yang menghalangi itu adalah praksi Partai Golkar, maka ini adalah salah besar. Berarti pemerintah tidak mengikuti aturan bahwa pemerintah ini ikut campur di dalam internal Partai Golkar. Ini yang tidak diperbolehkan. Oleh karena apa? Sebagai pemerintah daerah harus menunjukkan sebagai pembina partai politik di kabupaten. Tidak memihak kepada satu orang, tidak memihak apapun. Ini meluruskan. Kalau pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bersatu mengikuti aturan jelas, kepemimpinan kami, Partai Golkar ini adalah sah dan harus mendapat bantuan keuangan tersebut. Jadi kalaupun misalnya ada oknum praksi menanda, ini pun ada juga, praksi juga tidak bulat.
Ini ada surat penolakan, klarifikasi dari 3 orang anggota fraksi mengatakan tidak setuju. Tidak setuju bahwa penundaan itu dilaksanakan. Dan itu juga kita sampaikan kepada Kesbangpol, pemerintah daerah. Jadi ada 3 orang anggota fraksi mengklarifikasi bahwa dia tidak ikut di dalam menandatangani atau mewakili fraksi untuk menunda bantuan partai politik, khususnya Partai Golkar. Jadi kalau kita berbicara masalah fraksi, ya ini tentu kekeliruan besar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Karena fraksi itu adalah bagian daripada DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir dan adalah perpanjang tanganan atau pelaksana tugas dari Partai Golkar di DPRD untuk menyampaikan aspirasi untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pasal 24 ADART Partai Golkar. Pak, ini sudah minggu ketiga kalau nggak salah bulan Januari. Artinya bantuan partai tersebut tidak akan dibayarkan oleh Pemda. Langkah hukum apa yang akan kita ambil dari Partai Golkar sendiri? Tentu kita Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir telah bersurat yang kedua kali. Sudah kita sampaikan bahwa kita minta klarifikasi, pertanggungjawaban dan penjelasan kenapa Partai Golkar tidak menerima bantuan keuangan tahun 2022. Jadi kita minta dulu apa alasan pemerintah daerah tidak mencairkan atau tidak merealisasikan keuangan Partai Golkar? Karena kami tahu bahwa tidak ada sedikit pun yang dapat menghalangi kenapa anggaran tahun 2022 ini bantuan keuangan Partai Golkar tidak direalisasikan. Jadi itu yang penting dulu. Kita bersurat, kita sudah 2 surat kita sampaikan. Karena kalau memang itu, berarti ini ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi tentu kita akan mengambil langkah-langkah yang pada hakikatnya adalah akan berkoordinasi dengan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan dan juga Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Jakarta. Ada limit waktunya nggak, Pak? Kita batasin. Tentu kita berharap pemerintah daerah harus gentleman, harus bertanggung jawab, memberikan jawaban itu apa alasan tidak dicairkan. Artinya kita minta juga niat baik dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban. Karena kita tidak mau terjadi seolah-olah adanya permusuhan antara Partai Golkar dengan pemerintah daerah. Maka kita berikan ruang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas kenapa tidak diberikan bantuan tersebut. Karena begini, kalau sudah surat DPP yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ketum dan juga sekretaris jenderal Partai Golkar, berarti ini ada sedikit tanda kutip yang harus kita lihat bahwa pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bukan hanya bermusuhan atau bertolak belakang dengan Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir, tapi telah menyepelekan Partai Golkar di tingkat nasional. Ini yang harus kita catat. Bahwa ini adalah atas permintaan Kesbangpol. Surat itu sudah kita janjikan bahwa apabila ada surat itu, maka bantuan dana keuangan itu akan cair, akan direalisasikan. Setelah kita berikan, data itu tidak juga dicairkan. Artinya apa? Surat yang ditandatangani secara resmi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu diabaikan oleh pemerintah daerah. Masa Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kalah musuh fraksi Partai Golkar? Ini yang menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Artinya surat yang dari DPP ini diabaikan, tidak dianggap oleh pemerintah daerah bahwa keberadaan Partai Golkar ini adalah partai yang seharusnya mendapat bantuan keuangan. Artinya pemerintah daerah tidak mengakui status kepemimpinan yang sah dipegang oleh Pak Endang.
Bukan hanya kepemimpinan Pak Endang, bukan hanya kepemimpinan saya, tetapi Partai Golkar secara keseluruhan, Partai Golkar ya. secara nasional tidak diakui. Karena apa? Karena kita sudah mengeluarkan surat sesuai tingkatan. Dari DPD Provinsi Sumatera Selatan, satu tingkat untuk pengesahan Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir, dan surat dari Dewan Pimpinan Pusat pun diabaikan oleh pemerintah. Artinya apa? Bukan hanya Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir, juga Partai Golkar Sumatera Selatan dan Dewan Pimpinan Partai Golkar Pusat pun ini diabaikan, dianggap tidak ada oleh pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir sengaja mengabaikan artinya. Kalau kita tafsirkan seperti itu, bahwa pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ini telah mengabaikan, menganggap tidak ada Partai Golkar secara nasional. Karena kita bisa lihat pengakuan, ada 3 surat pengakuan dari SK, kemudian surat 125, kemudian surat 209, kemudian DPP. Telah menyatakan sah kepengurusan itu, ditambah lagi surat dari KPU Kabupaten Ogan Ilir. Tidak ada yang tidak dijelaskan bahwa keabsahan yang ada adalah kepemimpinan Haji Endang P.U.Sak sebagai ketua. Pak, ke depan apakah akan kita melakukan unjuk rasa atau misalnya semacam masih tidak percaya pada pemerintah daerah? Seperti itu? Tentu kita pelajari. Kita ini kan ada induk organisasi. Dalam hal ini adalah DPD Provinsi Sumatera Selatan dan juga Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Semua akan kita laporkan, sekecil apapun kegiatan keorganisasian, tentu kita akan laporkan dan minta petunjuk dari DPD Partai Golkar Sumatera Selatan dan juga DPP. Harapannya Pak? Harapan tentu ini dapat memberikan solusi pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir adalah partai politik yang sah, yang berhak menerima bantuan keuangan, dan tentu pemerintah daerah wajib memberikan kepada semua partai politik yang mempunyai suara di DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Partai Golkar ini seperti apa kita menanggapi? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya melihat konflik ini. Konflik ini bukan lagi antara Pemkab Ogan Ilir dengan DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir. Karena secara keseluruhan Partai Golkar itu adalah suatu partai yang besar. Suatu partai yang besar yang tidak bisa dipandang versi sepotong demi sepotong. Jadi artinya ketika terjadi tidak dilakukannya penyaluran bantuan partai terhadap Partai Golkar, artinya Pemkab Ogan Ilir sudah berhadapan dengan Partai Golkar, bukan dengan DPD, bukan dengan saudara Endang. Itu yang pertama. Tentunya kita ada 3 klarifikasi. Pertama, kita klarifikasi administrasi. Kita akan terus menyurati seperti yang disampaikan oleh saudara ketua tadi, dan kita akan menyurati juga sampai ke DPP, dan kita juga bila perlu akan menembuskan surat kepada Mendagri, termasuk fraksi Partai Golkar Pusat. Ada apa ini? Pemerintah daerah kok tidak menyalurkan dana bantuan partai? Saya kira ini sudah melecehkan Partai Golkar di tengah-tengah hasanah perpolitikan Kabupaten Ogan Ilir. Yang kedua, kita punya opsi politik. Opsi politik ketika pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sudah melecehkan Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir, tentunya kita selaku kader, khususnya saya, kader Partai Golkar, kami akan menyatakan mosi tidak percaya kepada Pemkab Ogan Ilir. Termasuk kami akan barangkali menghadap ke DPP, Mendagri, ke DPR RI. Ini sudah perbuatan melawan hukum. Ketika terjadi perbuatan melawan hukum, Partai Golkar akan melakukan gugatan hukum terhadap perkara tersebut. Nah, ini sambil menunggu penyelesaian konkret dari pihak Pemkab Ogan Ilir, kita akan mempersiapkan upaya-upaya tadi. Barangkali juga harus ada tindakan tegas dari DPP Partai Golkar terhadap oknum, ya, bukan praksi, oknum anggota praksi yang sudah malelo mengangkangi kebijakan partai.
Harus ada tindak pidana, tidak bisa ditoleransi lagi. Dan harus diketahui, fraksi Partai Golkar itu sudah dibentuk dari DPD Partai Golkar Organilir, tidak ada lagi fraksi yang lain. Artinya ketika terjadi sanggahan seperti itu dilakukan oleh oknum yang mengangkangi institusi partai, termasuk perbuatan melawan hukum, termasuk melanggar undang-undang tentang partai politik. Itu saja. Nah, tentunya kita akan terus bergerak sesuai dengan tahapan. Tahapan administrasi tidak selesai, kita akan mau tahapan politik. Tahapan politik, seluruh kader Golkar akan menuntut itu. Dan menyatakan mosi tidak percaya kepada Pemkab Organilir ketika ini tidak direalisasi. Yang ketiga, kita akan masuk tahapan hukum. Kita akan gugat siapa yang melanggar hukum di sini dan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum di sini. Jadi itu barangkali yang harus saya tambahkan dan harus diketahui oleh Pemkab Organilir sehingga ini menjadi kelar. Kalau tidak kelar ya artinya konfliknya mereka. Kita lihat dulu tahapan. Sekarang kan lagi tahap administrasi, DPD menyurati MK, menyurati DPP. Nah, kalau ternyata ini tidak mempan, kita akan menghadap DPP. Seluruh kader Golkar termasuk perwakilan barangkali kecamatan menghadap DPP untuk mempertanyakan itu terkait ulah dari oknum anggota fraksi tadi. Nah, setelah itu kita akan mempertanyakan hal tersebut kepada Mendagri. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini di Pemkab Organilir? Yang melakukan perbuatan yang merugikan salah satu partai politik. Nah, langkah politis ini akan kita laksanakan barangkali dengan tindakan konkret di lapangan nanti. Sambil setelah itu kita akan menuntut aturan hukum bahwa di sini ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangli. Oleh karenanya kita akan melaksanakan tahapan itu sesuai dengan tingkatannya.